Halo, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan mencoba untuk memperdebatkan tentang MBG, yaitu makanan bergizi gratis. Nah, sebelum itu tentunya kami harus memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raditya Vito, biasa dipanggil Vito, sebagai moderator kami pada hari ini. Dan juga para narasumber kami. Saya Irodata Syamikava dengan NIM 0035. Saya Ervan Rizky dengan NIM 0017. Baik, itu cukup perkenalan singkat dari mereka. Dan juga ini saya langsung saja dengan beberapa teknisi kami pada hari ini. Tentunya nanti saya akan memulainya dengan membagikan terlebih dahulu mana tim pro dan juga tim kontra dari dua kertas yang telah saya pegang. Dan juga nanti untuk mengawalinya mereka tentu memberikan argumen mereka sendiri. Terus yang kedua nanti akan memberikan timbal balik pertanyaan dari kedua itu. Hanya saya batasi 2 pertanyaan saja. Dan juga yang terakhir akan dari moderator sendiri yang mempertanyakan kepada kedua belah pihak itu. Dan langsung saja saya akan membagikan sebelum itu saya kocok. Oke, silakan. Saya pro. Oke, Saya kontra. Oke, sudah menentukan temanya masing-masing. Dan saya sebelum mulainya tentunya saya harus menanyakan dulu. Kalian semua bersiap? Siap. Oke. Saya harap dengan argumen mereka itu semua memiliki pendirian karena kami adalah pria. Baik. Saya akan memberikan kesempatan dengan reading, yaitu argumentasi dari kedua tim ini. Yang pertama dari tim pro dan juga yang kedua dari tim kontra. Saya akan mulai ketika pembicara tim membicarakan, baru saya akan memulai. Oke, di sini sponsor kami sedang memperiklankan tentang beberapa kalimat dan langsung saja sudah cukup. Sip. Oke, langsung saja kepada tim pro. Saya akan memberikan kesempatan ketika dia mulai membacanya. Saya akan memulai timer dan dibatasi cuma 1 menit. Oke, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini Bapak langsung mulai hitungan waktunya. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus filsafat hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila tidak hanya berisi kumpulan nilai normatif, tetapi juga mengandung pandangan hidup mengenai manusia, masyarakat, dan tujuan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi perhatian publik adalah program makanan bergizi gratis. Program ini dirancang sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif. Program tersebut dari kenyataan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan gizi seperti stunting, kekurangan gizi, anemia pada remaja, serta ketimpangan akses terhadap makanan yang sehat dan gizi. Secara konseptual, tujuan makanan cita negara supaya tercantum dalam. Terima kasih. Oke, terima kasih tentang pemaparan yang telah disampaikan. Dan juga ini saya akan langsung saja kepada tim kontra untuk memberikan reading atau argumennya terlebih dahulu. Dimulai dari beliau berbicara. Oke, di sini saya sebagai tim kontra, dan kenapa saya menjadi tim kontra, menjadi penentang. Di sini saya mempunyai fakta-fakta yang berada di lapangan, karena beberapa dari saudara-saudara saya, teman-teman saya merupakan pegawai MBG dan penerima MB juga. Jadi di lingkungan sekitar sekolah saya dan di lingkungan SPBG saya itu juga ada beberapa penolakan juga. Karena apa? Karena MBG bisa dibilang kurang efektif. Karena apa? Karena banyak adik-adik saya, anak-anak didik saya itu mereka kurang menyukai menu-menu yang ada pada MBG. Jadi kadang itu dibuang sia-sia begitu saja. Kalau tidak dimakan di sekolah, dibawa pulang lalu dikasih ke ayam. Jadi daripada menghamburkan uang, lebih baik program itu dialihkan ke program yang lain. Kurang 5 detik, 1, masih ada waktu tersisa 3, sudah cukup? Cukup. Oke, baik, sudah cukup. Dan itu argumen dari kedua belah pihak dengan tim pro dan juga tim kontra. Dan langsung saya langsung pada sisi kedua dengan dimulainya dari tim kontra bertanya kepada tim pro. Cukup 1 pertanyaan saja tentunya, dan itu saya tidak membatasi waktunya, cukup 1 pertanyaan diberikan. Saya mulai dari sekarang tim kontra untuk memberikan pertanyaan kepada tim pro. Oke, saya persilakan.
Oke. Jadi begini, saya mau tanya, kenapa Anda setuju dengan program ini, program MBG makan bergizi gratis? Padahal di lapangan sudah banyak bukti kalau para petinggi-petingginya itu korupsi, dan kemarin itu sudah ada yang tertangkap karena kasus korupsi juga dan penyalahgunaan dana. Sudah, silakan dijawab. Moderator. Baik, itu pertanyaan mengenai bagaimana Anda bisa menyetujui tentang adanya program MPG. Nah, saya dengan spesifiknya lebih luas mengenai tentang gambaran luasnya, kan sudah ada banyak hal-hal yang negatif dari para pengelolanya itu sendiri. Nah, dari tanggapan saudara sendiri sebagai tim pro, bagaimana Anda menanggapi kondisi seperti itu, dan juga tentunya memberikan perkuat argumen sebagai tim pro. Saya persilakan cuma 1 menit saja untuk memperkuat argumennya. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih moderator. Saya kembalikan. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Rizky yang kontra dengan saya. Yang pertama, mengapa saya setuju dengan adanya MBG? Yang pertama, Indonesia yang sekarang ini mengalami Indonesia adalah negara yang masih berkembang, bukan negara yang masih maju, dan rata-rata masyarakatnya itu masih terkena stunting, kekurangan gizi di wilayah-wilayah yang pelosok-pelosok desa. MBG, maka dari itu keunggulan MBG dalam perspektif saya, yang pertama yakni negara di situ hadir secara nyata bagi warga-warga yang mengalami stunting dan merata, semua orang terkena. Nah, yang kedua itu termasuk juga investasi jangka panjang. Menurut saya itu tidak hanya di sini memikirkan kesejahteraan hari ini, tapi juga keberlanjutan generasi yang masa depan, karena negara memikirkan bahwasannya pentingnya generasi yang masih di bawah itu akan diangkat dengan mempertimbangkan gizinya supaya otaknya terus berkembang. Sudah Itu cukup. saja. Terima kasih. Baik, itu dari argumen yang telah disampaikan tentang pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim kontra terhadap tim pro. Dan ini langsung saja saya langsung kepada tim pro untuk menanyakan kepada tim kontra mengenai kenapa bisa adanya penolakan. Dan langsung saja tim pro memberikan pertanyaan terhadap tim kontra. Saya persilahkan mulai dari beliau bicara dan tidak dibatasi waktu untuk memberikan pertanyaan terhadap tim kontra. Oke, persilahkan. Saya akan bertanya mengenai tim kontra, yakni apakah penolakan terhadap MBG menunjukkan bahwa negara seharusnya bersifat minimal? Gini aja deh. Kenapa masyarakat yang menolak? Kenapa masyarakat itu menolak makanan bergizi gratis? Apakah negara gini baru? Saya buatkan pertanyaan yang sangat baik. Apakah negara yang membiarkan ketimpangan akses gizi dapat dikatakan telah menjalankan amanat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sudah, gitu aja. Baik, terima kasih tentang pertanyaan disampaikan. Saya langsung kembalikan kepada tim kontra untuk menanggapi pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim pro. Dan itu akan saya dibatasi waktu 1 menit mulai dari saudara berbicara. Adil dari mananya? Akhir-akhir ini ada berita juga bahwa banyak investor-investor dari luar, khususnya dari daerah 3T, itu mereka protes. Karena apa? Karena mereka sudah membangun SPBG di sana, menggunakan modal dari mereka sendiri, dan menunggu pencairan dana dari BGN itu. Mohon maaf moderator, mungkin ini agak keluar dari pertanyaan. Pertanyaan saya ulangi lagi gini. Oke. Mohon izin ya, ini ada interupsi tambahan. Karena debat itu ada kesempatan untuk memberikan interupsi dan saya lupa menginformasikan, jadi saya pergi ke lain. Apakah negara yang membiarkan ketimpangan akses gizi itu dapat dikatakan telah menjalankan amanat keadilan sosial atau sila kelima? Oke, sudah paham saudara
Ini dapat saya untuk bisa menanggapinya langsung. Jika paham, saya akan menghitung waktunya lagi mulai dari kelanjutan yang telah disampaikan. Jika siap, saya akan menghitungnya dari saudara berbicara. Boleh diulangi sedikit? Oke, ulang lagi. Belum saya hitung berarti. Oke, silakan. Saya ulangi lagi. Apakah negara yang membiarkan ketimpangan akses gizi dapat dikaitkan telah menjalankan amanat keadilan sosial bagi seluruh bangsa? Kan saya tadi bertanya tentang bahwasannya negara ini masih mengalami kekurangan gizi atau stunting bagi masyarakatnya. Lah, pertanyaan saya, apakah negara yang membiarkan itu gizi ketimpangan atau stunting itu termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Oke, boleh saya jawab? Bisa berbicara, ketika saudara berbicara saya langsung memulai. Oke, silakan. Jadi sebenarnya kalau persoalan gizi itu para orang tua sudah bisa memenuhi gizi anak-anak mereka masing-masing. Nah, kan orang-orang tua juga sudah bisa toh. Kenapa program yang selama beberapa tahun ini kurang efektif kok tidak diubah menjadi program lain seperti pendidikan gratis atau lebih memfokuskan ke fasilitas-fasilitas pendidikan yang berada di daerah 3T. Kenapa tidak seperti itu? Padahal sudah beberapa tahun ini BGN atau makan bergizi ini kurang efektif. Baik, saya rasa waktunya sudah cukup karena tadi sudah ketambahan waktu juga. Jadi ini langsung dari saya, kan sudah mereka mempertanyakan satu sama lain. Nah, ini saya akan memberikan pertanyaan terhadap kedua tim ini mengenai tim pro dan juga tim kontra. Tentunya saya sebagai moderator akan memberikan sedikit pertanyaan. Nah, bagaimana landasan peraturan yang bisa menjelaskan tentang filsafat Pancasila itu bisa mendukung adanya program MBG itu? Saya akan menghitung memulainya dari saudara berbicara ya. Siap? Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pro. Yang pertama, jika dilihat dari pandangan filsafat Pancasila, Indonesia hadir pada masyarakat yang merupakan sila kedua dan sila kelima. Yang pertama sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah, kok bisa saya mengatakan begitu? Karena yang pertama, di Indonesia itu mengalami yang namanya stunting atau kekurangan gizi pada masyarakat yang kurang mampu. Karena Indonesia ini termasuk masyarakat 70. Data menunjukkan banyak data yang menyebutkan Indonesia mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Bahwasanya dari situ dari tingkat kemiskinan tinggi itu memunculkan bahwasannya tingkat gizi bagi anak-anak atau kekurangannya nutrisi yang orang tua kepada anaknya itu kurang banget nih. Lah, maka dari situ negara ini hadir sebagai penolong supaya untuk generasi kedepannya supaya negara ini bisa maju, dan itu menolong Sisa 30 detik. menolong masyarakatnya, kayak negara hadir di situ. Mungkin itu saja dari tim pro. Masih ada sisa waktu? Udah cukup. Yakin? Benar? Sepakat. Baiklah, saya akhiri. Dan sudah itu mengenai argumen mereka, dan saya juga cukup saja seperti itu. Dan juga ini saya langsung mempertanyakan terhadap tim kontra. Nah, ini tentunya ini tidak begitu melenceng dari apa yang telah disampaikan ya terhadap tim pro. Nah, itu saya akan sampaikan kepada tim kontra. Nah, mengapa saudara sebagai tim kontra bisa tidak sampai menyepakati tentang adanya program MPG itu? Nah, itu landasan dan landasan atau rujukan apa yang bisa sebagai acuan terhadap argumen
Anda sebagai tim kontra, karena kita berbasis dengan data dan juga fakta saja. Bukan hanya fakta tetapi juga data yang bisa dipercaya untuk menyampaikan argumennya masing-masing. Nah, itu saja yang saya mau tanyakan, dan juga jika ada apa peraturan atau hukum di Indonesia ini yang masih berkaitan dengan filsafat Pancasila sehingga harus bertentangan dengan itu. Nah, saya persilakan kepada saudara, dan ini saya beri waktu 2 menit. Karena tadi saudara pro saya juga saya beri waktu 2 menit. Oke, saya persilakan. Oke, di sini saya setuju bahwa program apapun itu dari pemerintah pasti mengutamakan dari keadilan sosial dari Pancasila itu sendiri. Nah, tapi apa tidak lebih adil lagi kalau kita membuat program seperti fasilitas pendidikan yang diperbaiki dan lebih mencari orang-orang yang membutuhkan pendidikan. Karena saya juga mempunyai teman-teman adik saya juga, mereka mungkin sekarang sekitar umur 13, tapi mereka tidak sekolah karena ketidakmampuan dana dari orang tua. Jadi bukankah lebih adil seperti itu? Karena itu juga bisa mendorong perkembangan generasi muda di Indonesia. Terus nilai Pancasila, filsafat Pancasila apa yang bisa dikaitkan? Karena ini kan masih bernuansa filsafat Pancasila, karena mata kuliah kita juga. Di sini masih ada sisa waktu 40 menit untuk kita bisa lanjutkan. Saya persilakan kepada saudara. Ya, kalau dari kacamata filsafat Pancasila juga sama, dari keadilan sosial. Keadilan sosial. Masih ada waktu tersisa 30 detik. Sudah cukup. Sudah cukup? Yakin? Yakin? Yakin. Wis lah. Oke, sepakat. Nah, saya rasa sebelum itu kalian minum dulu. Kayaknya tegang sekali nih saya lihat mukanya ini. Ya, Silakan. Silakan. Tolak makan bergizi ya. Ya. Oh, jangan. Buat apa itu? Program apa? Ya, cukup. Ini masih moderator, cuma saya keluarkan Anda dari ruang ini. Oke? Makan apa? Oh ya, siap. Tetap kondusif. Oke, baik. Saya rasa itu sebagai simulasi kami tentang mengenai filsafat Pancasila berkaitan dengan MBG, makanan bergizi gratis, dan tentunya ada tolak menolak dan juga menerima dan juga diterima dari pihak pro dan juga pihak kontra. Jadi cukup saja yang bisa kami sampaikan, dan juga sebelum itu tentunya kita harus saling damai satu sama lain sebagai bentuk apresiasi dan juga bentuk respect. Kami sebagai kaum pria tentu saja merespek satu sama lain. Oke, bisa jabat tangan satu sama lain. Semoga kok kurang ajar sekalian ya? Yang benar. Tidak. Nah, kita harus bermoral ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari kami. Mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan, ya sudahlah, kami juga masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Hidup Jokowi.